Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sapardiono, Pak Amrullah, Mbak Eli. Hari ini kita ujian. KRS sudah ditangani Pak Sapar. Gimana badan sehat hari ini? Sudah siap? Ini ujiannya komprehensif ya, jadi nanti Pak Sapar dan Pak Amrullah bisa nanya segala hal terkait materi kuliah yang ada di STPN, termasuk Pancasila kalau mau. Oke ya, terus nanti agendanya itu Mbak Eli nyampaikan 10 menit, kalau lebih dari 10 menit saya cut kemudian, karena waktunya kita mau agak banyak, karena kan kita sudah hafal betul isi naskahnya ya. Sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua. Berdoa dimulai. Ya, cukup. Silakan Mbak Eli, presentasi 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sapardiono, Bapak Rizkyno Nugroho, dan Bapak Amrullah yang telah menyempatkan hadir pada sidang skripsi saya pada hari ini dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Penataan Akses Reforma Agraria, Studi di Kelurahan Sampit Besar, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Adapun untuk latar belakang dari penelitian ini, skripsi ini yaitu adanya urgensi masyarakat pesisir terkena
manfaat dan keamanan data mereka dalam reforma agraria, khususnya penataan akses reforma agraria yang dilaksanakan syarat yang cukup tinggi. Untuk keberhasilan dari solusi ini sudah ditemukan keberhasilan, yaitu masyarakat kembali percaya karena adanya tujuan dan manfaat penataan akses reforma agraria itu sendiri, yaitu yang sejalan dengan tujuan mereka yang sangat membutuhkan bantuan untuk pertanian, khususnya pertanian terkena intrusi air laut. Kemudian untuk yang kedua, terbatasnya pupuk subsidi itu diperoleh dari kendalanya terdapat dari minimnya kapasitas anggaran pemerintah. Adapun untuk hal itu, solusi yang dilaksanakan yaitu pendataan ulang petani yang jauh lebih dibutuhkan, dan keberhasilan yang diperoleh yaitu dengan terkumpulnya data, yaitu sebagai petani yang diprioritaskan. Kemudian untuk yang ketiga, banyaknya data penerima pupuk yang tidak sesuai, yaitu banyak petani yang masih aktif namun tidak terdaftar ke bantuan dari pemerintah. Kemudian solusi yang dilaksanakan yaitu melalui penataan akses reforma agraria sendiri, yaitu dengan pelatihan pembuatan pupuk mandiri dan rumah produksi untuk menunjang mereka yang selama ini bergantung pada bantuan pemerintah. Lanjut untuk yang kedua, pemberdayaan masyarakat pesisir terhadap kesejahteraan masyarakat. Di sini ada 4 hal, yaitu yang pertama perluasan akses lahan, yaitu melalui PTSL dan PUL juga telah menjadi dasar pelaksanaan untuk pemberdayaan dan program pelatihan di penataan akses reforma agraria di Kelurahan Sawah Besar. Adapun untuk yang kedua, peningkatan hasil pertanian, pelatihan pembuatan pupuk BSN 3 buat sendiri mudah, murah dan menyenangkan, mengurangi ketergantungan pupuk komersial, mengembangkan keterampilan dan menciptakan kemandirian. Kemudian yang ketiga, peningkatan kesejahteraan ekonomi dan pendapatan. Dengan diversifikasi usaha dan pembangunan rumah produksi, masyarakat membuat usaha sampingan dipengaruhi rumah seperti cabai dan pengusaha ayam potong, serta rumah produksi menjadi sarana produksi yang terorganisasi. Sebelumnya, masyarakat petani yang memiliki talas dan uji yang selama ini memproduksi di rumah, melalui rumah produksi masyarakat memperoleh 2 pendapatan, yaitu dari rumah mereka melalui pemesanan yang tidak rutin dan yang rumah produksi yang secara rutin dijual-belikan ke rumah produksi. Kemudian untuk yang keempat, mengurangi kemiskinan, pelatihan pembuatan pupuk BSN 3 dan pemberian sertifikat ekspor. Adapun untuk sertifikat ekspor, sebelumnya masyarakat itu tidak semuanya memiliki sertifikat ekspor, maka bergantung juga kepada sertifikat tetangganya atau temannya, sehingga melalui penataan akses reforma agraria ini sendiri, masyarakat diberikan fasilitas yaitu sertifikat ekspor agar mengurangi ketergantungan. Dan juga pupuk BSN 3, yaitu yang selama ini bergantung pada bantuan pemerintah, dan juga pupuk komersial keluar, melalui penataan akses masyarakat itu dituntut untuk mandiri, yaitu dengan pembuatan pupuk BSN 3. Adapun dampak setelah penataan akses reforma agraria, yaitu yang pertama peningkatan kualitas input produksi yang sebelumnya yang membuahkan hasil, yaitu masyarakat sekarang sudah mulai mandiri. Pada tahun 2025 ini, masyarakat sudah mulai mandiri dengan membeli benih unggul untuk menciptakan benih yang tahan terhadap intrusi air laut. Yang sebelumnya bantuan dari pemerintah merupakan label kuning yang kurang baik, yang sebelumnya label biru yang kurang baik, maka sekarang mereka mengganti dengan membeli label kuning, yaitu label unggul, untuk menciptakan benih yang jauh lebih tahan terhadap intrusi air laut, dengan hasil yaitu sekarang 50% bertahan terhadap intrusi air laut dan 50%-nya mati. Kemudian kepentingan yang kedua, keberlanjutan melalui pengembangan rumah produksi, fasilitas produksi dengan kapasitas lebih besar. Untuk dampak setelah penataan akses reforma agraria ini, rumah produksi semakin hari makin memproduksi semakin banyak, bisa hingga 8 sampai 1 ton. Kemudian untuk yang ketiga, keberlanjutan melalui akses pasar yang diperluas, pembuatan sertifikat ekspor yang sebelumnya masyarakat tidak secara legal menjual hasil mereka ke Malaysia, sekarang mereka sudah mempunyai legalitas, yaitu sertifikat ekspor sendiri untuk mengembangkan hasil mereka. Untuk kesimpulannya di sini ada 2, yaitu
pendampingan teknis dan penguatan kelompok usaha dengan adanya dukungan yang tinggi dari partisipasi masyarakat. Kemudian yang kedua, program ini berhasil mengasah keterampilan pertanian dan UMKM warga, mendorong diversifikasi usaha, serta membangun rumah produksi untuk menjamin stabilitas keteraturan, pemasaran produk, pelatihan, dan pembuatan pupuk BSM 3, dan menurunkan angka kemiskinan. Untuk saran di sini, itu yang pertama, bagi pemerintah, penanganan inklusi air laut diperlukan tindakan nyata dari pemerintah untuk pemasangan pagar laut seperti seawall, karena pohon bakau yang di sana itu tidak cukup untuk menahan intrusi air laut yang semakin hari semakin naik. Kemudian yang kedua, bagi masyarakat, optimalisasi teknologi informasi ataupun teknologi informasi ini, teknologi akses pasar digital, yaitu di mana sekarang sudah ada era digital, maka masyarakat juga perlu berkembang untuk pertanian mereka, untuk hasil produk mereka, agar lebih mudah dicapai oleh akses pasar. Kemudian yang ketiga, bagi masyarakat UMKM dan kelompok tani diperlukan keberlanjutan. Di sini keberlanjutan maksudnya adalah penataan aset yang sudah selesai, tidak hanya selesai di situ, tapi masyarakat lebih berlanjut untuk membuat untuk lebih mandiri dalam mempertanggungjawabkan atau untuk menambah nilai produk mereka sendiri. Baik, terima kasih Bapak. Oke, terima kasih. Silakan duduk, Mbak. Biasanya yang tanya duluan Pak Amru, tapi hari ini aku pengen menghormati beliau. Karena kita sudah 15 kali ketemu, selalu Pak Amru duluan. Sekarang saya yang duluan ya, saya duluan tanya. Sesudah itu Pak Sapar, Pak Amru terakhir. Oke, Mbak Eli, tolong buka halaman 60. Buka halaman 60 alinea 2. Sudah ketemu? Saya bacakan sebentar ya, baru nanti saya tanyakan. Berdasarkan teori tersebut, pelaksanaan penataan akses di Kelurahan Setapuk Besar menyesuaikan teori Ferdian Setiowibowo. Pertanyaan saya, ini skripsi yang sifatnya terapan, penelitiannya itu penelitian terapan, atau yang bersifat teoritik? Penelitian ini penelitian terapan atau penelitian teoritik? Penelitian teoritik. Oh, penelitian teoritik. Penelitian terapan ya Pak? Penelitian terapan ya. Nah, kalau ini penelitian terapan, kenapa ada kalimat seperti itu? Apa alasannya? Saya bacakan sebentar biar lebih yakin kalau ini keliru ya. Berdasarkan teori tersebut, pelaksanaan penataan akses di Kelurahan Setapuk Besar menyesuaikan teori Ferdian Setiowibowo. Ya. Baik Bapak, jadi mungkin ada kesalahan terhadap analisis. Saya ingin menyampaikan bahwa ada teori yang saya ambil dari suatu penelitian dibandingkan dengan pelaksanaan program penataan akses di Kelurahan Setapuk Besar Bapak. Halaman 60 ini bab berapa masuknya? Masuk bab berapa dia? Maksudnya bab 5 Bapak. Bab 5 tuh, kalau Mbak ingin melakukan kajian teoritik, karena orang sering menyebutnya debat teoritik kan di bab 2 ya. Oke, berarti ini keliru ya. Sekarang lihat halaman 65. Halaman 65. Alinea kedua, poin 3 itu, tapi saya barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baris ke-11. Saya bacakan sebentar ya, hasil. Poin 3, baris alinea pertama, baris ke-11. Hasil pemetaan ini kemudian dikaji dan dicatat sebagai pedoman untuk tahap selanjutnya yang berpuncak pada finalisasi data calon penerima akses reforma agraria. Oke, kata kuncinya kan hasil pemetaan ini. Pertanyaan saya, mana hasil pemetaannya? Izin Bapak masuk ke pemetaan sosial. Iya, mana hasilnya? Ini kan bab, di halaman berapa? Halaman 66. Oh, yang mana itu hasil pemetaannya? Yang poin A, kondisi kesejahteraan, poin B. Oh, ini hasilnya. Oke, terus kemudian dikaji dan dicatat sebagai pedoman untuk selanjutnya finalisasi data calon penerima reforma agraria. Itu apa bentuk finalisasi data calon penerima akses? Data itu merupakan hasil dari pemetaan sosialnya Bapak dalam bentuk bagaimana kondisi masyarakat di situ Bapak, dan programnya Bapak untuk
Finalisasi itu data calon berarti kan daftar nama tuh itu. Coba cepat baik-baik. Finalisasi data calon penerima. Berarti kan isinya daftar nama tuh. Awalnya peta sosial. Kemudian hasil akhirnya data calon penerima tuh. Ya benar tuh maksudnya gitu tuh. Terus ada di mana? Data calon penerima itu deskripsimu di halaman berapa? Lampiran ke berapa? Yang ada mursi di segala macam itu. Oke. Nah, sekarang kita mainkan logika ya. Apa hubungannya peta sosial yang dihasilkan dengan data calon penerima? Coba kasih contoh. Penetapan model pemberdayaan Bapak dan dilakukan pemetaan sosial untuk mengetahui kondisi di lapangan. Berarti mereka yang namanya masuk di dalam data calon penerima akses itu adalah orang-orang yang relevan dengan hasil pemetaan. Kasih contoh satu aja. Misalnya Mr. X itu relevan dengan apa? Kondisi yang mana? Misalnya Ibu Suhardi Bapak. Oke, dia masuk di Beliau merupakan petani talas Bapak. Produksi yaitu kripik. ada di bagian mana di data sosialnya? Kan ada kondisi kesejahteraan, ada informasi sebaran peserta, ada daya hasil. Oke. Tingkat pendapatan itu mereka sebelum ada rumah produksi atau pemberdayaan mereka itu pendapatannya hanya sekitar 1 juta sampai 2 juta setengah per tahun per bulannya. Oke, terus? Oleh karena itu melalui pemetaan sosial ini diperoleh data bagaimana masyarakat itu dapat diberdayakan dan pendapatan mereka dapat ditingkatkan Bapak. Data peningkatannya di sebelah mana? Peningkatannya Dari 1 juta menjadi berapa ada di alam? itu di lampiran yang besar Bapak. Oh, jauh sekali. Oh. Ini itu diberi pertanggungjawaban buat jadi ini Pak, pertanggungjawaban sebagai tempat rumah produksi Bapak. Oke, sekarang kita pindah ke halaman 70. Nah, halaman 70 alinea 2 kayaknya ya, sebelum poin 4 tuh. Poin 1 2 3. Baris kelima. Saya bacakan ya. Salah satu contoh nyata dari strategi adalah pemanfaatan field staff lapangan setempat. Apa maksudnya itu? Salah satu contoh nyata dari strategi adalah pemanfaatan field staff lapangan setempat. Untuk itu filsafat diperoleh dari kelurahan Bapak. Field staff lapangan itu apa enggak jumbo ya istilahnya? Field itu lapangan tuh. Staff itu kan staff tuh. Lapangannya 2 kali nih ya, field staff lapangan. Ya. Field staff dari warga setempat gitu harusnya mungkin ya. Terus ada datanya enggak? Mana yang mencalonkan diri jadi field staff, mana yang orang luar, mana yang warga setempat. Penunjukan. Oh enggak pakai apa buktinya kalau ditunjuk langsung? Kepala kasih. Kepala seksi. Terus wawancara. Field staffnya ditunjuk langsung oleh pemerintah kelurahan. Ada buktinya selain wawancara, bukti lain selain wawancara. Misalnya ada SK dari kelurahan gitu. Dikeluarkan lagi. Ya, jadi kan karena saya sering ketemu mereka, Pak Sapar dan Pak Amru, ada teknik triangulasi itu ya, data primer, data wawancara, kemudian data sekundernya dokumen, kemudian observasi, itu kan harus nyambung ya. Oke, nanti kalau yang dimasukkan lagi itu kayaknya. Terus kemudian kita sekarang bayangkan, ini ada data field staff, ada SK-nya gitu ya.
Nah, setelah kamu melihat SK itu, apa analisis yang kamu lakukan? Ini ada SK-nya nih. Bayangkan ini SK-nya gitu ya. Ketika melihat SK ini, apa analisis yang kamu lakukan? Sampai kemudian kamu bilang, itu strategi. Berarti kamu menganggap ketika seseorang ditunjuk dari field staff itu bagian dari strategi gitu. Strategi atau taktik? Ada bedanya nggak antara strategi dengan taktik? Mana yang lebih filosofis, mana yang lebih praktikal antara strategi dengan taktik? Kalau yang lebih taktis, taktikal tuh, yang lebih taktik tuh. Lebih praktis di lapangan tuh. Berarti ini bukan strategi, ini cuma taktik aja tuh. Supaya gampang ambil datanya, yuk kita ambil orang setempat, kan dia tahu persis lokasinya gitu. Itu kan taktik aja. Tidak apa-apa, karena filsafat itu sebagai pengambil data, tapi untuk secara langsung di lapangan melalui proses dari tahapan ya. Iya. Jadi dengan adanya filsafat ini tidak hanya Pendidikannya apa? Filsafat yang kamu dalami ini apa pendidikan? Background pendidikannya apa? SMA, S1. Kenapa harus S1? Kan SMA juga bisa kalau cuma wawancara, catat gitu. Kenapa harus S1? Apa filosofinya harus S1? SMA juga paham, apalagi SMA warga situ. Kenapa kamu nggak sebut ada istilah menganalisis? Kan itu kelebihannya tuh. Sarjana itu punya kelebihan dalam hal analisis tuh. Jadi filsafat itu diharapkan mampu menganalisis data sehingga kemudian memudahkan teman-teman kita di Kantah mengambil keputusan menyetujui atau tidak menyetujui data calon penerima tuh, penerima akses. Oke, halaman 75. Halaman 75 itu ada kutipan wawancara, kemudian ada pernyataanmu itu di baris ketiga. Saya bacakan ya. Penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan pengembangan potensi lokal serta sinergi antar lembaga. Penguatan kapasitas masyarakat. Apa hubungannya dengan judulmu? Judulmu kan pemberdayaan masyarakat pesisir. Apa hubungannya antara penguatan kapasitas dengan pemberdayaan masyarakat? Apa bedanya kapasitas dengan kapabilitas? Oh iya, itu kan beda-beda ya kapasitas, kapabilitas. Mana yang lebih cocok dengan judulmu, pemberdayaan masyarakat pesisir. Datanya apa selain kutipan ini apa datanya? Ini kan kamu datanya kutipan ini tuh, kutipan yang 16 April 2025 itu tuh. Terus itu kan wawancara kepala kantor. Data lain ada nggak untuk mendukung bahwa data ini valid? Laporan di halaman berapa? Halaman? Oh, laporan itu apa? Ngomong apa laporan itu? Oke, itu kan dari sumber yang sama ya, dari sumber kantor petanahan. Ada sumber pihak lain nggak yang bisa mengkonfirmasi mana datanya? Yang mana yang memperkuat, yang menunjukkan penguatan kapasitas? Kalau
Lampiran yang keberapa? Halaman ini ada halamannya, lampirannya nih. Halaman berapa? Yang menunjukkan bahwa ada kesaksian dari masyarakat bahwa memang ada upaya penguatan kapasitas. Bagus kamu nih, lampirannya ada halaman jadi gampang mereksanya. Ini halaman 137. 137. Kalimat yang mana, Mbak? Yang poin berapa? Poin 13. Poin 13 di halaman 136 kan? Oke ya. Coba bacakan jawabannya tuh. Masih normatif itu. Kamu tahu yang saya maksud normatif ya? Pelatihan keterampilan usaha dalam hal apa? Penyuluhan pertanian, apa materinya? Bantuan rumah produksi, seperti apa bantuannya? Sertifikasi ekspor, mana contoh sertifikatnya? Kan kamu dibilang sini penguatan kapasitas. Yang poin mana yang mendukung penguatan? Yang pelatihan itu tuh? Pelatihan keterampilan usaha itu tuh halaman 137 tuh. Pelatihan apa? Pembuatan pupuk halaman berapa? Halaman 67, 87. Halamannya tersebar di mana-mana ya, argumentasinya halaman 87. Oke. Yang mana tuh yang pengurangan kemiskinan? Kamu sedang bicara pelatihan pembuatan pupuk tuh. Terus itu tentang pengurangan kemiskinan. Halaman 87. Jadi seharusnya yang argumentasi yang mendukung pernyataanmu ini harus ditulis ulang di sini. Nanti boleh lihat lampiran sekian gitu. Jadi ketika baca poin ini orang ini data pendukungnya selain wawancara ini. Gitu ya, supaya kemudian lebih mudah. Kalau enggak kan setiap mau nyari argumentasi lihat halaman yang lain. Oke, halaman 80 sekarang. Ini ada pernyataan di poin 3 alinea kedua. Di Kelurahan Stapuk ya. Saya bacakan ya. Di Kelurahan Stapuk Besar, pelatihan manajemen usaha dan pendampingan UMKM yang dilakukan dalam program penataan akses turut memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Saya garis bawahi kata turut memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Permintaan saya, tunjukkan datanya, bagaimana analisisnya, dan apa proposisinya. Saya garis bawahi itu, turut memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Ini kan empirik, bukan teoritik. Nah, ini kan empirik. Kalau ini empirik, permintaan saya, tunjukkan datanya, bagaimana analisisnya, dan apa proposisinya, argumentasi logisnya. Datanya dulu, ini datanya ini, analisisnya begini, proposisinya begini. Datanya mana?
Mana datanya? Terus bagaimana saya bisa percaya? Turut memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Oh, ini bab apa? Halaman 80 itu bab apa? Terus yang mau dijadikan data hasil yang mana? Oke, kenapa kamu ngomong di sini padahal datanya di sana? Nah ini nggak ada tabelnya kok halaman 80. Nah itu saya bilang. Jadi kamu ngomong dulu nih suka-suka, datanya di sebelah sana. Kan harusnya kan data dulu baru ngomong tuh. Data dulu, analisis baru proposisi. Ada data nih dianalisis dengan teknik tertentu, perspektif tertentu. Kemudian hasilnya tuh asumsi proposisi. Anggaplah ini proposisi. Pernyataannya argumentatif logis. Kamu ngomong dulu nih proposisi, datanya di sana di ujian. Berarti kan kamu ini ngomong tanpa data. Itu salah atau benar? Salah ya, filosofi kan nggak boleh. Secara filosofis nggak boleh sarjana itu ngomong tanpa data. Nggak boleh ada proposisi tanpa analisis, tidak boleh ada analisis tanpa data gitu ya. Oke, halaman 85. Sama ini mana datanya? Semua saya kasih kode mana datanya. 85. Ketika musim kemarau panjang atau hujan ekstrim melanda, lahan pertanian tidak mampu menyerap dan menyalurkan air secara efektif. Mana datanya? Kamu kan nggak punya data fisikal, kan? Terus kenapa ngomong-ngomong begitu? Kalau beliau bohong, kalau beliau yang mencari bohong, gimana cara antisipasinya? Harusnya kamu punya data dari BMG itu, atau yang terkait dengan itu, tentang data curah hujan. Kan hujan ekstrim melanda itu kan keren sekali kan, hujan ekstrim. Berarti kan sekian intensitas hujannya dan segala macam tuh. Terus kemudian daya serap, kemampuan tanah menyerap. Oke ya. Oh udah banyak ya. Tapi nggak kebagian Pak Safar. Kalau gitu terakhir sebelum ditutup. Tadi aku lihat ada yang menarik. Nah ini halaman 111. Itu ada lampiran tuh. Itu SK Kepala Kantor. Sudah ketemu? Halaman 111. Kehebatanmu itu. Lampirannya dikasih halaman. Jadi kami penguji gampang sekali nembaknya. Lihat halaman 111 sudah ya. Itu kan SK ya. Mengapa formatnya seperti kartu? Itu SK atau kartu? Kenapa kamu tunduk? Ini saya ajari. Seorang sarjana itu tidak boleh tunduk pada situasi. Sarjana itu harus memperbaiki situasi agar sesuai dengan ide. Ideanya sarjana itu kan apa? Membangun harmoni dan sebagainya. Jadi kalau kamu dikasih data begini ya kamu perbaikilah. Pasti ada caranya itu. Dipotong kemudian diperbesar atau kemudian kamu ketik ulang kan bisa. Mahasiswa yang semester 4 itu semua SK-nya diketik ulang. Di praktikum RA, saya kan dosen RA. Semua SK wajib diketik ulang kalau nggak bisa dibaca. Daripada seperti sampai ini kartu waktu kita vaksin itu kan ada kartunya tuh seperti kartu vaksin. Oke, silakan Pak Safar dulu ya. Iya, silakan Pak Safar. Terima kasih teman-teman Arifana dan Abu dan Pak Eli. Ini seminar hasilnya Iya makanya itu sudah. Berdasarkan hasilnya dan hari ini kita uji bagaimana yang disampaikan. Ini saya dari awalnya kan tadi dari tahapan pelaksanaan penata akses ada satu adalah pemetaan model ya. Nah, pemetaan model itu di situ peran untuk terkait dengan kegiatan ini apa? Jawabannya peran dari pemetaan model itu.
penyusunan pemetaan sosial, pemetaan sosial. Pemetaan sosial. Ya. Pemetaan sosial itu untuk mengetahui sebelum pengambilan pemberdayaan. Jadi mengetahui kondisi masyarakat setempat apa yang dibutuhkan di lokasi tersebut. Jadi sebelum nanti ada kegiatan berikutnya itu berarti harus diketahui dulu pemetaan sosialnya seperti apa gitu, apa yang dihadirkan. Kemudian mungkin tidak dari situ, kemudian adakah apa dari BPN atau kata yang menjadi salah satu penggerak di situ, kemudian menentukan ini kira-kira instansi mana yang harus apa terlibat misalnya. Dari situ bisa kelihatan tidak? Tadi kan juga ada dinas-dinas yang lain itu penentuannya di tahapan itu yang dia dilihat di mana situ. Di tahapan penyusunan model. Begitu. Jadi setelah diketahui, kemudian di penyusunan itu siapa yang terlibat gitu. Kemudian ini kan terkait dengan pemberdayaan. Nah ini yang dalam penelitian ini kan tentunya yang Mbak Eli maksud pemberdayaan masyarakat yang seperti apa, terus bagaimana melibatkan masyarakat dalam kegiatan ini. Dalam kan ini perlu pemberdayaan. Nah kemarin metodenya seperti apa masyarakat bisa terlibat dalam pelaksanaan ini? Penyuluhan Ya. masyarakat peserta, terus untuk pemetaan sosial masyarakat peserta dalam pemberian data kondisi data. Dengan adanya data tersebut, maka lanjut untuk tahap penyusunan model untuk menjadi landasan dari tahap penyusunan model itu, Pak. Kan ternyata dari tadi penyuluhan sampai siapa yang ditentukan dan sekarang Pak ada juga. Nah ini apakah antara yang berikut penyuluhan dari kitaban ini dipastikan orang yang sama atau seperti apa? Atau mungkin yang sudah penyuluhan belum tentu jadi peserta gitu. Sama. Mungkin tidak yang ikut penyuluhan itu benar tidak ikut dalam penataan akses itu. Nah, berarti kan dalam kegiatan penyuluhan itu sudah ditunjuk siapa-siapa yang akan dijadikan peserta ya dari penyuluhan sampai nanti penetapan sebagai peserta. Itu dasarnya apa? Menurut Bali yang dimasukkan sebagai kategori masyarakat pesisir itu yang seperti apa? Masyarakat yang tinggal di daerah kepulauan pantai, terus masyarakat yang memiliki pekerjaan yang masih mengandalkan pekerjaan yang dari mereka, Pak. Jadi seperti ini masyarakat pesisir tapi tetap pertanian. Dari situ bisa nggak kalau disampaikan adanya masyarakat yang sudah bekerja secara turun-temurun dari pendahulunya, itu belum bisa jadi yang orang yang di sekitar Banyuwanten misalnya bisa jadi seperti itu. Nah kriteria yang ini sebagai masyarakat pesisir itu yang seperti apa? Dari kewilayahan juga menentukan kan gitu. Itu seperti apa?
pesisir karena ini basicnya adalah wilayah yang berada di pinggir pantai. Jadi kita bisa pastikan karena ini masalah pesisir ini siapa? Jangan sampai nanti sama-sama dari desa yang dituju dia tidak masuk kategori pesisir dari wilayah, ini sangat mungkin akan terjadi. Atau mungkin memang dalam perangkas ini difokuskan pada satu desa, tapi tidak mengukur pada sisir. Itu yang saya pastikan. Kemudian tadi disampaikan juga bahwa di sana itu yang paling dikhawatirkan adalah adanya intrusi air asin. Kemudian di Sarang di situ juga disampaikan bagaimana rakyat termasuk mengharapkan pemerintah akan membuat semacam tanggul. Kemudian tadi Bali juga menyampaikan bahwa mangrove atau yang ada atau sejenisnya itu atau bako itu kemudian tidak efektif untuk menanggulangi. Nah ini apa yang Bali ketahui? Kenapa mangrove yang posisinya di situ tidak efektif untuk menanggulangi intrusi itu sendiri? Gak bisa ditanam lagi. Kenapa? Itu masyarakatnya menunggu bantuan pemerintah Pak, dan bantuan itu sudah diajukan, cuman belum ada titik terang. Kan banyak di daerah-daerah lain bagaimana masyarakat yang peduli terhadap lingkungan terutama bakul, kemudian mereka akan melakukan penanaman. Karena apa? Memang dibutuhkan waktu yang tidak sebentar, tapi masyarakat juga menyadari bahwa kalau sudah dalam bako itu nanti ke depan seperti apa yang bisa dipetik hasilnya gitu. Jadi artinya apa? Saya berat di sini ya masyarakat ya ada perannya, tidak hanya bergantungkan pada pemerintah karena pemerintah tentunya ada keterlibatan tertentu. Dan karena ya di syarat itu barangkali nanti bisa dimasukkan bagaimana peran masyarakat terhadap bahaya intrusi itu sendiri kan. Kemudian dalam kegiatan penataan akses ini adakah kegiatan-kegiatan di pertanahan yang langsung terkait atau mendukung dari kegiatan penataan akses ini? Kegiatan yang dilakukan oleh BPN sebelumnya itu ada nggak yang mendukung kegiatan ini? Selain itu? Berarti kalau belum ada penataan akses, dia nggak bisa ikut penataan akses gitu. Yang bisa diikutkan. Dan kegiatan lain yang untuk mendukung tadi ada pemetaan sosial itu, adakah kegiatan BPN sebelumnya atau kata sebelumnya yang mendukung kegiatan ini? Kan di kegiatan penataan akses dibutuhkan informasi bagaimana penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatannya, karena kemudian nanti baru jadi oh ini pemanfaatan akses seperti apa, baru kemudian penataan sosial itu modelnya seperti berarti apa mata kuliah yang pernah kamu tempuh? Kan sudah kamu tempuh di tingkat 1. Dan kan itu kan berhubungan kalau tanpa ada data itu kan ibaratnya buta sama sekali terhadap kondisi masyarakat itu karena di situ kondisi terutama dari penggunaan dan pemanfaatan kan sudah termasuk juga pemilikan dan terkait. Kemudian kalau ini sudah cetak ke berapa kemarin? Sudah cetak ke berapa penataan akses ini? Ini tahun pertama. Tahun pertama. Jadi masih tahun pertama belum ada ini ya,
dari saya yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Aris. Oke, terima kasih Pak Sapar. Silakan Pak Amrul. Baik, terima kasih Pak Aris. Saudari Eli ya, saudari. Oke, sebelum saya masuk ke substansi ya pertanyaan, kamu boleh kok minum dulu boleh. Jadi Pak Aris dan Pak Sapar sudah mendalami ya terkait tulisanmu ini ya. Tapi saya ingin bilang dari hal yang sederhana, apa yang ditemukan Pak Aris terkait beberapa kesalahan tulismu di sini, ya saya juga menemukannya, gitu ya. Bahkan sampai hal yang paling sederhana saja ini ya, daftar isi misalnya. Daftar isi penomorannya ini berulang ini, dan fontnya juga beda misalnya. Ini hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ungkap. Ini artinya udah beres nih. Nah, ini, ya. Mungkin kamu tergesa-gesa ya. Kemudian halaman nomor 91 itu berulang ya. Ada yang kemudian nomornya itu balik lagi. 91 itu ada dua kali, di depan ada ya. Kemudian di belakang juga ada ini ya. Nah, saya sudah memberi tanda beberapa yang saya temukan gitu ya, saudara Eli ya. Gitu. Terus kemudian saya masuk ke substansi penelitianmu ya. Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penataan akses LA untuk peningkatan kesejahteraan. Baik. Yang saya ingin tanyakan pemberdayaan masyarakat ya. Yang saudara teliti di sana ya, pada di penataan akses reform agraria, ini masih bersifat sekedar instrumental ataukah dia sudah masuk di dalam pemberdayaan masyarakat yang substantif menurutmu sebagai seorang peneliti? Jelaskan. Berikan contoh kalau perlu. Yang begini Pak, yang instrumental. Ada bagian penelitian saya atau yang substantif di sini. Oh, iya baik ya. Jadi kamu kan sudah mengutip nih banyak ya teori-teori terkait dengan pemberdayaan masyarakat gitu ya di dalamnya. Ya. Instrumental itu pemberdayaan masyarakat yang masyarakat sekedar ikut aja deh. Kita ikut masyarakat apa itu yang belum secara penuh ya terlibat mulai dari awal sampai akhir. Itu baru instrumental. Kalau sudah masuk ke substantif itu adalah mulai dari perencanaan ya kan, awal udah diajak ngobrol nih terkait pengambilan keputusan di dalam tahap, karena ini keputusan untuk masyarakat sendiri, maka masyarakat harus dilibatkan sejak awal. Itu yang dalam konteks partisipasi masyarakat yang substantif. Nah pertanyaannya balik lagi di sini di tulisanmu ini, partisipasi masyarakat masih instrumental ataukah sudah substantif? Kamu tunjukkan. Oke, tunjukkan di mana substantifnya. Mana agak keras suaranya. Sebelum ada formal ini Pak, penataan akses itu ada tahap pemilihan di mana masyarakat itu dipesertakan Pak, tahu bagaimana formal itu sendiri. Jadi masyarakat itu pemilihan selanjutnya baru masuk ke tahapan untuk penataan akses itu sendiri Pak. Oke, yang merencanakan penyuluhan siapa? Apa masyarakat sendiri apa instansi? Berarti masyarakat terlibat di perencanaan apa enggak? Berarti instrumental atau substantif itu? Instrumental ya. Bahkan di datamu ini contoh nih ya kan, kapasitas SDM masyarakat yang tadi ditanyakan Pak Aris nih, SDM masyarakat masih rendah ya. Kemudian budaya menunggu bantuan ya kan ada ya, kamu tulis di situ. Kurangnya waktu dan sumber daya dari instansi pelaksana untuk membangun proses perencanaan yang benar-benar inklusif ya. Itu salah tiga di antara
beberapa bukti bahwa pemberdayaan masyarakat di sini masih bersifat instrumental, ya, masih bersifat instrumental. Tetapi dia sudah memiliki modal awal untuk dilanjutkan di dalam pemberdayaan masyarakat yang substantif. Jadi bukan tidak berarti, gitu. Tapi dia butuh nih agar masyarakat tidak sekedar pemberdayaan instrumental, ya, bisa substantif. Jadi sebagai sosok peneliti kamu menganalisanya begitu nih. Ya, harapannya itu kamu tidak sekedar ini nih melihat kemudian menceritakan apa yang kamu lihat, tetapi kemudian mampu menganalisanya kira-kira mau diarahkan kemana nih setelah itu, gitu ya. Itu ya, jadi ya. Baik. Di judulmu nih ya, pemberdayaan masyarakat melalui penataan akses. Coba jelaskan pemberdayaan masyarakat yang tanpa melalui penataan akses dengan pemberdayaan yang melalui penataan akses dalam kaitannya dengan peningkatan kesejahteraan. Mana yang melalui penataan akses dan mana yang tidak melalui penataan akses kira-kira. Yang muaranya ini sama nih, peningkatan kesejahteraan. Benar begitu. Ini kemarin nanti Pak Aris ini biasanya pemberdayaan masyarakat, walaupun tanpa ada air Pak. Itu tujuannya kan pasti mensejahterakan juga, Pak. Kamu bisa diprotes Pak Aris kalau ngomong gitu. Apa coba? Begitu ya. Ya, jadi pemberdayaan masyarakat melalui penataan akses itu ya, perbedaan kuncinya adalah fondasi strukturalnya, di mana dia memanfaatkan apa, aset tanah. Ya itu bedanya. Kalau pemberdayaan tanpa penataan akses dia potensi yang lain, nggak usah ngomong tentang itu, berangkat dari aset reform itu. Nah sebenarnya itu kamu ngerti sebenarnya, cuman karena ya. Karena lihat saya pertanyaan jebakan ya. Sebenarnya ngerti. Jadi diperluas sedikit. Maksud saya itu cara berpikir kita kan harus ya kadang-kadang linear, kadang-kadang zigzag. Itu penting ya harus ya. Oke. Kemudian saya ingin tahu lagi ya, seberapa penguasaan. Salah satu hal yang monumental ya di dalam program reforma agraria itu adalah klaim, atau kalau mungkin tidak bisa disebut klaim, adalah satu pengakuan yang sangat transenden. Ini terkait dengan bahwa penataan akses atau reforma agraria itu sangat menjunjung tinggi prinsip keadilan agraria. Ya, kamu pernah dengar nggak? Nggak dengar ya? Ya, oke. Sekarang coba bagaimana pelaksanaan penataan akses reforma agraria di setapuk besar ini yang kamu teliti mencerminkan prinsip keadilan agraria yang digariskan di dalam UU PA 1960. Kira-kira di mana nih keadilan agraria menurut UU PA itu yang kamu temukan di dunia nyata, di dunia terapan ya? Tadi kamu sebut sebagai penelitian terapan.
pasal berapa UPA 1960 yang berbicara tentang keadilan agraria? Belum ya. Oke, ini harus ada ya. Iya. UPA 1960 itu sebenarnya adalah satu UPA yang sangat unik ya, karena dia lahir dari satu semangat ya keagrarian di Indonesia, utamanya melihat bagaimana kolonialisasi agraria ya di era penjajahan ya. Makanya keadilan agraria ini menjadi sangat penting ya. Kalau kamu mau menyimpulkan keadilan agraria apakah sudah sepenuhnya terwujud secara substantif di skala besar ini ya dalam penelitianmu ini, sudah terwujud belum? Masih ada ketimpangan nggak dalam penguasaan lahan di sana? Ada ketimpangan nggak? Ada yang sangat banyak tadinya? Ada ya. Kalau ketimpangan masih ada, maka bisa disebut keadilan agraria terwujud sepenuhnya. Tadi katanya sudah. Oke, ya. Baik. Ya. Oke, saya kira itu saja sih, saya cukup mendalami penelitian ini tadi ya. Mungkin begitu, mari saya kembali. Oke, terima kasih Pak Ambut. Itu tayangkan covernya tuh, itu mengganggu ya covernya. Cover aja ya, Cover presentasinya tuh. Halaman depan, paling depan. Oke, up eyes covernya. Cover. Judul. jangan kau cari cover, nggak ada covernya itu. Tadi ada tulisan seminar hasil. Terakhir. Pas penutupan. Malah penutupan. Oke. Saya aman ya kopernya ya. Oke Mbak Eli silakan keluar sebentar. Kami ingin diskusi. Nanti dipanggil kalau kami sudah sepakat. Yuk.